Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Yeni Dewi Sajian Psikolog. Hari ini saya mau bahas tentang Don't Trust Anybody 100%. Kalau kita baca di berita-berita, itu banyak banget orang-orang yang akhirnya menghadapi masalah karena trust anybody atau everyone atau orang tertentu 100%. Oh ya, don't trust anybody 100% artinya nggak usah terlalu percaya sama orang lain itu 100% ya. Bahkan ekstrimnya kepada keluarga sendiri pun nggak boleh terlalu percaya 100%. Karena banyak banget kasus-kasus orang yang terpedaya oleh orang lain karena terlalu percaya pada orang tersebut 100%. Contohnya, misalnya yang kita baca yang lagi hit saat ini ya, itu kasus Bapak Heri ya. Beliau itu boleh dibilang memanfaatkan orang-orang yang di bawah asuhannya itu karena mereka mempercayakan hidupnya 100% kepada beliau. Bahkan keluarganya itu menyerahkan mereka untuk diasuh oleh Bapak Heri itu sehingga akibatnya ternyata mereka banyak mengalami pemerkosaan ya, diruda paksa, terus akhirnya melahirkan anak-anak. Dan itu menjadi suatu kasus yang menggegerkan di Indonesia saat ini. Demikian juga yang kasus yang lagi hits juga adalah kasusnya Indra Kents, lalu Doni Salmanan, lalu ada namanya gurunya namanya Pak Fakar gitu ya, di mana para orang-orang yang mempercayakan uangnya kepada mereka 100% itu tidak tahu bahwa ternyata uang yang mereka berikan digunakan sebagai alat untuk perjudian. Bahkan saya baca tadi itu aliran dananya itu mengarah ke situs judi dan masuk ke perjudian di Rusia. Bahkan yang paling seru adalah rekeningnya yang pusatnya itu adalah bermuara ke Karibia. Nah, kalau ditanyakan kepada semua orang-orang yang ikut aplikasi yang ditawarkan oleh Indra Kents atau Doni Salmanan gitu, emang lu mau main judi? Tentu enggak, tapi mereka sudah mempercayakan harta mereka itu 100% kepada pihak-pihak yang sedang diselidiki oleh kepolisian pada saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, tadi disebutkan bahwa tidak boleh percaya dengan orang 100%, bahkan kepada orang tua sendiri. Betul, karena apa? Setiap orang punya impian masing-masing, bahkan orang tua juga punya impian masing-masing. Pernah ada suatu kasus di mana seorang pria yang dia jatuh cinta kepada seorang wanita, lalu dia mempercayakan hidupnya dan keputusan yang diambil terhadap hubungan mereka berdua kepada orang tuanya, karena si pria dan si wanita ini LDR ya, long distance relationship. Akhirnya keputusan pernikahan, rencana pertunangan mereka gitu ya, diputuskan oleh orang tua si pria, dan si pria beranggapan wajar kalau saya percaya kepada orang tua saya 100% karena orang tua itu tidak akan mungkin menyakiti anaknya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka bangun hubungan, ternyata orang tuanya itu bolak-balik mengubah kalimat-kalimat yang keluar dari pihak wanita yang mengakibatkan akhirnya si pria dan wanita ini pun putus padahal sudah berencana menikah bulan depannya. Nah, itu kenapa? Karena si pria ini mempercayakan keputusan-keputusan itu 100% kepada orang tua dan sangat mempercayai kalimat-kalimat dari orang tuanya 100%. Bahkan ketika orang tuanya berbohong, dia sampai tidak terpikir ke situ. Tapi ternyata orang tuanya berbohong dan memasukkan wanita lain ke dalam hubungan mereka sehingga akhirnya mereka putus, dan ketika mereka putus, si orang tua tersebut memasukkan wanita itu untuk menjadi pacar atau calon istri dari pria tersebut. Nah, guys, dalam pergaulan sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang-orang yang dia itu sebenarnya berhubungan dengan kita itu karena ada kepentingannya. Nggak banyak loh orang yang berteman dengan kita itu atas dasar ketulusan, pengen hubungan pertemanan yang baik, komunikasi yang baik, enggak ya. Jadi selalu pelajari gitu. Bukan berarti kita jadi parno, enggak ya, tapi itu untuk menjaga diri kita sendiri. Sebenarnya
orang ini itu berteman sama kita tujuannya apa? Harus menjadi pemikiran seperti itu. Dan kepentingan apa yang dia inginkan ya? Apakah ada kepentingan uang, kepentingan untuk belajar, kepentingan untuk memanfaatkan, nah atau kepentingan-kepentingan lain, misalnya untuk menjadi pendengar. Saya sering banget ketemu dengan orang-orang yang dia nggak sadar bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, rekan kerja, atau temannya ketemu di mana. Dan akhirnya mereka dengan segala caranya gitu ya, orang-orang yang berteman dengan dia berdasarkan kepentingan, itu akan berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu dari orang tersebut. Paling bahaya adalah bahwa mereka itu cara untuk mendapat kepentingan itu tidak langsung bilang, gue mau duit lu loh, makanya gue mau berteman. Gue mau tubuhmu loh, makanya aku mau berteman. Gue mau ilmu kamu loh, makanya aku berteman. Mereka nggak akan langsung mengatakan seperti itu. Biasanya yang mereka lakukan, termasuk para penipu, itu lakukan, kita nggak usah sebut namanya ya, yang lagi hit saat ini, itu bisa dikategorikan sebagai penipu sebenarnya ya. Itu mereka akan mencoba untuk bangun hubungan dulu, bangun trust. Kalau kita perhatikan gaya kehidupan daripada DS ya, kita sebut inisialnya aja ya. Mereka selalu melakukan pendekatan dengan memberikan hadiah-hadiah bahkan kepada orang-orang terkenal. Hadiah-hadiahnya pun dia sesuaikan. Misalnya untuk si ini hadiahnya merek apa, merek-merek luar negeri, merek Prancis gitu ya. Karena apa? Dia mencoba untuk bangun trust dulu sehingga orang tersebut begitu trust makin dibangun, kepercayaan makin dibangun, orang tersebut akan percaya kepadanya 100%. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang baru mengenal orang lain. Mereka memberikan hadiah-hadiah. Seperti kita tahu, bahkan ada perkataan bahwa hadiah itu adalah suatu hal yang akan menarik para raja. Ya. Jadi kita menyadari memang banyak banget orang-orang yang senang diberi hadiah. Tapi begitu kepercayaan itu dibangun, perhatikan, banyak banget orang-orang yang akhirnya ditipu oleh mereka. Bahkan salah satu rekening dicek oleh polisi misalnya gitu ya, kepolisian ya, rekening DS itu sampai dengan 500 000 000 loh. Wow, itu bukan suatu hal yang kecil ya, apalagi beliaunya itu mereka pada meledak itu saat pandemi COVID. Ketika semua orang kehilangan pekerjaan, ketika semua orang merasa bingung untuk mengalokasikan uangnya, mereka bangun kepercayaan dengan tunjukin, oh gue survive, gue berhasil loh, gue bisa beli Rolls Royce, gue bisa beli Lambo gitu ya dan sebagainya di masa-masa pandemi COVID, gue bisa beli mobil buat istri gue gitu ya, kayak beli kacang doang gitu ya, beli Tesla, yang seakan-akan membuat orang-orang yang punya minat ke arah itu terbuai. Dan karena mereka sering posting nikmatnya menggunakan kendaraan-kendaraan tadi, nikmatnya kehidupan mereka di Instagram atau medsos gitu ya, itu akan membuat orang-orang yang kurang sebenarnya sorry to say kurang kritis untuk percaya pada mereka 100% tanpa menyelidiki asal muasal mereka. Contohnya misalnya, kok bisa ya tanpa kita menjudge atau merendahkan profesi orang ya, tapi maksudnya begini, kayak misalnya DS, itu KTP-nya tertulis adalah buruh lepas, kuli lepas gitu ya, buruh bangunan lepas. Kok bisa ya dia belajar ini itu, belajar trading dengan cepat ya, sedangkan kalau kita pelajari biasanya misalnya mereka yang bekerja sebagai kuli lepas biasanya tidak sekolah atau misalnya dia cuma lulusan SMP. Nah, kok bisa ya dia jago analisa sehingga biasa dia selalu win gitu ya, selalu gain. Itu harusnya menjadi pertimbangan bagi semua orang dalam menginvestasikan uangnya misalnya ke CDS gitu ya, atau Indra Kents yang dia track record-nya juga kita baca misalnya pernah menjadi pekerja apa gitu ya di lapangan, dia mengakui kesulitan ekonomi. Loh kok dia kapan belajarnya gitu ya? Kok dia bisa secepat itu nangkep sehingga dia bisa dapat gain
yang demikian luar biasa, sampai ketika dia bilang nggak bisa tidur beli Tesla yang harganya 1 miliar, analisanya di mana? Sedangkan kita bisa lihat bahwa gaya dia untuk melakukan segala sesuatu juga sangat impulsif gitu ya. Sedangkan kalau main trading nggak bisa impulsif, semua harus ada hitungan. Tapi uniknya orang-orang yang menaruh kekayaannya kepada Indra Kents, kepada Doni Salman, yang apa-apa saya sebut lagi ya, nggak sebut inisial, kayaknya lebih enak sebut namanya, itu udah nggak pakai analisa lagi, mereka itu langsung 100% percaya kepada Doni Salman, Indra Kents. Nah, guys, saya mau kasih tahu, orang-orang seperti ini yang ketika ditabur berbagai hal dan mereka nggak kreatif, itu akan bisa membuat mereka itu menjadi trust 100% terhadap orang tersebut. Dan percaya ketika kamu trust kepada orang lain 100%, ya, kamu akan menjadi bonekanya. Pernah lihat nggak? Boneka yang ada tali-talinya itu, yang dia akan digerakkan ke kanan ke kiri sama yang pegang, ya kamu akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang kita temui, ternyata mereka pengen mendominasi orang lain supaya mereka bisa dapatkan apa yang menjadi kepentingan mereka melalui orang tersebut. Guys, sekarang saya mau tanya, kalau kamu cek hubungan kamu dengan orang lain selama ini, kamu trust 100% atau enggak? Kalau kamu trust 100%, artinya kamu sudah terlalu banyak dimanfaatkan oleh orang tersebut. Manfaatkan itu macam-macam loh. Bisa 3 hal, kan tadi disebut, kita sudah tahu ya, harta, tahta, dan sorry to say, kita sebut ya, misalnya seks pria terhadap pria atau wanita, gitu ya. 3 hal ini kita periksa yang mana yang kita sudah dimanfaatkan 100%. Apakah harta kita, ataukah kekuasaan kita, atau malah tubuh kita sudah dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya kamu melihat ternyata kamu sudah dimanfaatkan dalam 3 hal tadi, segeralah berhenti. Stop hubungan tersebut karena itu adalah hubungan yang tidak akan membawa kamu menuju kepada keberhasilan. Karena hubungan itu adalah hubungan yang sebenarnya berat sebelah. Kamu sudah dimanfaatkan oleh orang tersebut. Tapi kakak, saya sudah kehabisan duit. Ya ampun kak, saya sebagai ini itu saya sudah banyak banget berkorban, ya. Itu selalu menjadi jawaban orang-orang yang datang ke saya, misalnya ketika mereka menyadari bahwa mereka sudah terlalu banyak berkorban pada orang lain yang tanpa mereka sadari karena terlalu percaya 100%. Bahkan sampai ada misalnya perempuan yang dia terlalu percaya 100% pada pasangannya, sampai dia berikan 3 hal tadi kepada pasangannya. Tapi berita baiknya adalah setiap hari adalah hari untuk kesempatan berubah. Artinya apa? Kalaupun kamu sudah dimanfaatkan, bahkan dihabisin dalam 3 hal tadi, besok atau hari ini begitu kamu sadar dan segera move on dari hubungan itu, artinya itu adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan yang lebih lagi daripada yang pernah diambil oleh orang-orang tersebut di hari yang lalu. Yang penting selalu andalkan Tuhan dalam segala kehidupan kamu, karena hanya Beliau yang bisa kamu trust 100%. Oke guys, hanya ini yang bisa saya sharing untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi berikutnya dalam sharing-sharing bersama saya. Ini Dewi Siagian Psikolog. Terima kasih.